ketuhanan yang Maha Esa. Jadi makna sila pertama ini yaitu percaya dan takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing, juga sesuai dengan dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, jadi kita sebagai warga negara Indonesia, kita itu harus bertoleransi terhadap agama. Kemudian saling menghormati kebebasan dan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Lalu maknanya yang terakhir yaitu tidak memaksakan suatu agama terhadap orang lain. Emang kalau kita memaksa kenapa? Siapa tahu pilihan kita tuh yang lebih benar. Kenapa? Jadi kita harus meyakini apa yang kita pilih. Misalkan kalau orang lain ngajak kita atau memaksa kita untuk mengikuti kepercayaan mereka, kita juga merasa tidak enak kan. Jadi lebih baik kita melaksanakannya secara individu aja masing-masing gitu. Yuk, kita lanjut lagi ke sila kedua. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Mengakui persamaan derajat. Nah, maksudnya persamaan derajat tuh contohnya adalah janganlah ada kesenjangan sosial antara si kaya dan si miskin. Karena kan di sini kita bertanah air satu dan warga negara Indonesia, tanah air Indonesia. Terus mengembangkan sikap tenggang rasa. Kayak kelompok inilah, kalau misalkan setiap anggotanya nggak ada kerjasamanya, walaupun hal-hal kecil, pasti hasilnya itu nggak bakal maksimal. Begitu juga dengan negara, kalau misalkan masyarakatnya pengennya enak aja, gimana negara itu pengen maju. Nah, setuju. Jadi hal barusan itu menjadi makna berikutnya, yaitu tidak semena-mena sama orang lain. Nah, semena-mena itu berkebalikan dengan sifat tolong-menolong. Nah, itu tidak sesuai dengan sila kedua. Ya, kalau kita saling mencintai, kita bakal memprioritaskan orang yang kita cintai. Bangsa juga harus begitu. Baik nggak betapa makmurnya negara Indonesia kalau rakyatnya sadar akan makna tersebut. Kita bakal memprioritaskan satu sama lain karena cinta kita itu. Jadi kita nggak bakal egois pastinya. Nah, itu juga yang seharusnya tertanam di jiwa pemimpin. Oh ya nih, ini juga penting buat kalian mahasiswa seluruh Indonesia. Sila kedua itu memiliki makna gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Emang apa hubungannya mahasiswa sama kegiatan kemanusiaan? Jadi, kan kita itu udah belajar nih, nah si ilmu kita bisa aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari atau dalam kehidupan bermasyarakat. Misalkan kita ngajar di pelosok dengan ilmu yang sudah kita dapat. Makna selanjutnya yaitu berani membela keadilan. Iya, adil itu harus dengan yang salah dibenarkan dan yang benar disalahkan. Lalu, makna yang terakhir adalah bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai dari masyarakat dunia internasional. Karena bangsa kita juga harus mampu bersaing di dunia internasional. Yuk, kita lanjut lagi ke Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Yang pasti menjaga kesatuan dan persatuan negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan demi persatuan-kesatuan itu, kita juga harus rela berkorban demi bangsa dan negara. Cinta akan tanah air, karena kalau udah sama-sama cinta sama tanah air, pasti negara itu masyarakatnya bakal bersatu, sama-sama ingin menjadikan tanah airnya lebih baik dan gemilang lagi. Kita calon penerus bangsa juga dituntut oleh perkembangan zaman. Otomatis kita harus dong bergaul. Nah, pergaulannya itu bukan asal pergaulan, tapi yang positif, yang bisa membangun dan memajukan persatuan bangsa. Ya, walaupun kita berbeda-beda latar belakang atau enggak cara berpikir, kita juga harus tetap menghormati pendapat atau cara berpikir orang lain sesuai sama Bhinneka Tunggal Ika. Dan sekarang makna dari sila keempat yang berbunyi Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Makna yang pertama, mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Jadi tidak boleh individualistis ya. Oleh karena itu, kita tidak bisa memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Jadi, sebagai negara demokratis, sudah seharusnya kita mengutamakan musyawarah dalam setiap mengambil keputusan bersama. Pada akhirnya, kita sampai juga pada sila yang terakhir, yaitu sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi, tahu kan maknanya apa? Yang pasti bersikap adil dan saling menghargai orang lain. Menghormati hak-hak orang lain, menolong sesama, dan yang terakhir, melakukan pekerjaan yang berguna bagi kepentingan bersama dan umum.